Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Mantap Syauta di Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia. Hari ini minggu kedua, tanggal 10 Juli tahun 2022. Mari jemaat yang terkasih, siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Ada sebuah lagu saudara di mana kita diajarin Tuhan untuk mengasihi sesama kita. Kasih Tuhan ada berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Kasih yang sama dengan itu adalah kasihlah sesama manusia, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasih pasti lemah lembut. Pasti memaafkan. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sembah Kau. Terima kasih Yesus. Kasih Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini karena begitu baik buat kami Tuhan. Sebentar kami Tuhan mendengarkan firman Tuhan, biarlah setiap jemaat Tuhan atau siapapun yang menyaksikan khotbah ini mengalami Engkau Tuhan, sehingga ketika kami mengalami Engkau artinya kami melakukan firman Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Urapi hamba-Mu yang banyak kekurangan kelemahan ini bisa sampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus, mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Baik, shalom saudara, ini adalah minggu kedua di bulan Juli. Kehidupan tetap berjalan, tapi kita senantiasa harus beribadah pada Tuhan, amin. Nah, hari ini saya akan beri tema firman Tuhan saudara tentang rumah tangga yang diberkati Tuhan. Artinya rumah tangga yang mengalami Tuhan. Karena begini saudara, dua orang bersatu di dalam sebuah pernikahan itu tidak akan mudah bisa langgeng atau panjang usia pernikahannya kalau tidak dilandaskan oleh takut akan Tuhan, ya. Artinya firman Tuhan lah atau kasih Kristus lah yang mempersatukan setiap
orang yang percaya. Amin. Tidak peduli dimanapun juga. Karena begini, ada firman Tuhan berkata, di mana-mana mementingkan diri sendiri, di situ akan timbul kekacauan. Itu makanya dalam rumah tangga, saudara, selalu ada harus kasih Kristus. Ya, tanpa kasih Kristus, tanpa kuasa Kristus, kita sulit sekali menjadi bagian di dalam rumah tangga yang maksimal, menjadi berkat buat suami, istri menjadi berkat buat suami, suami menjadi berkat buat istri. Nah, Efesus mengajarkan dalam Efesus 5, dasar kehidupan rumah tangga adalah kasih Kristus dikatakan, ya. Jadi, mari kita baca saudara Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Mungkin ini saudara udah tahu, ketika pemberkatan nikah seringkali pendeta membuka ayat ini. Dikatakan begini, apa bunyinya nasihat firman Tuhan? Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, ini pernikahan Kristen, saudara, ya. Ayat 22 dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi kasih Kristus dimulai dengan apa? Tunduklah kepada suami. Peranan istri yang paling penting, tanggung jawabnya istri. Firman Tuhan katakan, tunduklah kepada suami. Agar apa? Ketika engkau tunduk, itu kau sedang memakai kasih Kristus, sehingga ada apa? Tengah-tengahnya ada Kristus. Suami dengan istri, tengah-tengahnya Kristus. Ketika apa? Istri tunduk kepada suami. Ya. Selanjutnya dikatakan, dijelaskan lagi, saudara, dijelaskan, ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi pandangan istri adalah bagaikan jemaat tunduk kepada Kristus. Demikian juga sebaliknya suami. Di sini ada nasihat, ya. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Di dalam segala sesuatu, perhatiin, di dalam segala sesuatu, ya. Dan kepada suamimu dalam segala sesuatu. Nah, kepada suami ayatnya begini, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, supaya ia menyucikan dan memandikan dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, yang serupa, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Nah, inilah saudara arti kata suami mengasihi istrinya, ya, dalam segala hal. Apa tuh kasih Kristus? Dia telah berkorban buat kita semua. Amin. Nah, selanjutnya dikatakan, demikian juga hai suami, diteguhkan harus mengasihi istrinya. Dikatakan harus, tidak boleh tidak. Sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, ia mengasihi dirinya sendiri. Nah, dalam rumah tangga saudara harus mengerti, ya, bahwa suami sudah menjadi bagian saudara. Sama juga istri, ya. Istri harus mengerti bahwa saudara adalah bagian dari suamimu, karena sudah menyatu, saudara, ya. Makanya rumah tangga dipersatukan dengan apa? Kasih Kristus. Jadi jangan ada yang bilang bahwa kalau suaminya kalah, istri ketawa. Nah, lu rasain lo. Padahal sebetulnya itu dirinya sendiri. Nah, disinilah peranan si jahat, pemecah belah. Senantiasa rumah tangga dipecah belah oleh karena mementingkan diri sendiri. Itu makanya di dalam rumah tangga ketika saudara menikah, saudara harus namanya dewasa. Dewasa dalam artian saudara sudah tidak memikirkan keinginannya sendiri, tapi saudara memikirkan bagaimana kasih Allah, bagaimana kasih Kristus memerintah dalam rumah tangga saudara. Sehingga nanti anak-anak yang dilahirkan ada anak-anak keturunan ilahi, anak-anak yang punya keserupaan dengan Kristus. Seperti ada satu pernyataan di dalam kalau kita ngadain camp pria, jadi kesempurnaan seorang pria dan keserupaan dengan Kristus adalah hal yang sama. Ketika kita serupa dengan Kristus, tentunya sifat-sifatnya sudah. Kita tidak pernah diajarin untuk menodong suami. Kita tidak pernah diajarin untuk tidak mengasihi istri, ya. Kita harus belajar dasarnya. Ketika kita bangun semua rumah tangga kita di atas dasar kasih Kristus,
Itulah yang akan menjadi berkat buat kehidupan rumah tangga jemaat yang terkasih, bahkan siapapun juga yang berumah tangga. Dimanapun saudara, kepercayaan saudara diperhatiin saudara. Kalau saudara percaya pada Kristus, saudara harusnya akan mengalami berkatnya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, kenapa ada pertentangan percekcokan? Itu karena ada kepentingan diri sendiri. Karena firman Tuhan berkata, di mana-mana ada mementingkan diri sendiri, di situ akan timbul kekacauan. Orang akan ribut, dengan peperangan terjadi. Kenapa? Mementingkan diri sendiri. Coba kalau kita nggak mementingkan diri sendiri, kita berpikir bahwa ada yang harus kita perhatiin. Karena kasih Kristus mengajarkan senantiasa untuk kita kehendak Tuhan yang menjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ini yang pertama saudara ya. Jadi kita harus menyadari bahwa kenapa istri harus hormat. Kenapa? Karena seperti jemaat menghormati Kristus. Kenapa suami harus mengasihi istri? Seperti Kristus mengasihi jemaat, dia berkorban di Kalvari. Demikianlah peranan yang kita harus pakai. Jadi tanggung jawab suami adalah mengasihi istri. Tanggung jawab istri adalah menghormati suami. Dilanjutkan, dikatakan ya, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi ia mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Nah ini perhatiin yang kedua saudara. Ketika menikah sebaiknya saudara, firman Tuhan sudah jelaskan ya, laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya. Jadi ketika dewasa berubah hubungan itu. Hubungan suami dengan istri harus jauh lebih dekat daripada dengan orang tuanya. Kenapa? Karena ini perintah Tuhan. Ada banyak orang yang tetap tinggal di mertua indah, di orang tua indah, sehingga terjadi percekcokan. Kenapa? Karena di dalam rumah tangga tidak boleh ada rumah tangga. Ya, dalam perusahaan sama juga, tidak boleh ada perusahaan lagi di dalam perusahaannya. Jadi pemerintahan tetap satu. Ya, masing-masing kita diberikan anugerah oleh Tuhan, kemampuan untuk beranak cucu, kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kalau laki-laki dan istrinya meninggalkan ayahnya dan ibunya, ini harusnya coba perhatiin saudara. Ada banyak yang orang rumah tangganya bersatu dengan orang tua. Lihat, ada perbedaan antara yang masih bersatu dengan orang tua dengan yang sudah tidak bersatu dengan orang tuanya. Ya, ini firman Tuhan saudara ya. Selanjutnya dikatakan rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, diteguhkan lagi, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormatinya, menghormati suaminya maksudnya. Kenapa saudara? Sehingga di dalam rumah tangga ada kesepakatan, ya. Lihat di dalam firman Tuhan di sini dijelaskan saudara, kenapa kita perlu bersatu. Matius 18 ayat 19, mari buka. Di sini dikatakan Matius 18 ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Itulah suami istri. Harusnya ketika hamba Tuhan memberkati menjadi pasangan suami istri, ada berkatnya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Karena dikatakan ini janji Tuhan, Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat artinya apa? Kasih Kristus di tengah-tengah yang hanya dipakai, sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Kenapa saudara dikabulkan? Ayat selanjutnya ayat 20 berkata begini, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Aku ada di antara suami istri, di antara orang percaya itu ada Kristus. Kenapa kita bisa kompak, bisa sepakat memuliakan nama Tuhan? Karena di tengah-tengahnya kita izinkan Kristus tinggal. Kasih Kristus selalu memaklumi pasangannya. Kasih Kristus itu tidak membahas kekurangan pasangannya lagi, tapi kasih Kristus adalah mengampuni pasangannya. Ini yang paling penting dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga makin hari makin mudah saudara,
Berdoa dapat dijawab gampang karena apa? Sepakat. Artinya apa? Kasih Kristus dibiarkan, diizinkan memerintah dalam rumah tangga. Ini yang kedua. Jadi dua orang kalau sepakat di dalam Tuhan, tengah-tengahnya Tuhan Yesus yang memerintah, maka saudara akan mengalami namanya dikabulkan doa-doa saudara. Selanjutnya, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 baca saudara. Nyanyian ziarah Daud, alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala Harun, ya, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi artinya saudara, ketika dikatakan nyanyian ziarah sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam seperti minyak, saudara, minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, pasti turun. Nah, Sion itu siapa? Kita, saudara, anak-anak Tuhan. Minyak dari Tuhan itu pasti turun, berkat dari Tuhan itu pasti turun. Diperintahkan, ya. Dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan apa? Rukun. Kata rukun saudara garis bawahi. Rukun artinya saudara memahami kekurangan. Kita suami, saudara, dengar para suami, kita juga banyak kekurangan. Sama istri juga banyak kekurangan. Itu makanya kita tidak boleh menyombongkan diri. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan, kita bisa mengerti maksud Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Jadi di rumah tangga nggak usah lagi ngebahas hal-hal sebetulnya yang tidak perlu. Mari kita bahaslah tentang diri kita masing-masing. Kekurangan apa kita? Mungkin kita kurang sabar, mungkin kita kurang mengampuni, ya. Saudara nggak usah lihat pasangan saudara, tapi saudara lihat diri kita, saudara. Oh, saya kurang ini. Saya percaya setiap kali ada masalah, persoalan dalam kehidupan kita, saya sering mengalami, saudara. Setiap ada masalah, persoalan dalam kehidupan kami di rumah tangga, saya selalu melihat, oh diri saya kurang ini, oh diri saya kurang ini. Kalau kok saudara masing-masing menyadari hal itu, kita nggak usah ngomong, kalau lu sih gini, lu sih nggak gini. Saudara harus bilang, ya saya salah, saya harus diperbaiki nih. Saya kurang sabar, kurang mengampun. Itu saja. Tapi jangan mengulang-ulang kesalahan yang sama. Itu juga pasangan, mentang-mentang tidak ditegur, seenak perutnya, nggak boleh. Saudara harus belajar mengerti tentang kasih Tuhan. Amin. Kalau kita bisa berumah tangga, bisa punya anak cucu, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan akhirnya biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Itu saja minggu ini yang saya nasihatkan. Saudara, firman Tuhan yang saya dapatkan, mari biarlah menjadi rumah tangga yang mengalami kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam doa.
setiap yang mendengar firman Tuhan seperti janji-Mu. Kalau engkau percaya, engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang sekarang mengalami pergumulan, engkau diberikan jalan keluar. Kalau engkau percaya, sebenarnya Tuhan sedang memulihkan keadaanmu saat ketika engkau mendengar firman Tuhan. Karena seringkali Tuhan memberitakan Injil, orang yang percaya mendengarkan, tidak disentuh saja, mereka mengalami pemulihan kalau mereka mengalami iman yang teguh. Seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun. Asal kujamah saja ujung jubah. Saudara harus punya pikiran seperti demikian. 2-3 orang berseru dalam nama, sepakat di dalam nama Tuhan. Tuhan bilang, apa saja permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa kita yang di surga. Saat ini Tuhan urapi kami, Tuhan, agar kami mengalami kasih karunia Tuhan. Kami berdoa buat semua Tuhan, jemaat Tuhan yang kami layani, Tuhan yang dipercayakan, keluarga Andri, Desi dan anaknya, keluarga Yohan, Shalom, Jojo dan Michael, keluarga Eksal juga, Tokar Moyanan juga Tuhan, Bu Ama, Ibu Sri juga Engkau lawat dalam nama Yesus. Berdoa juga Tuhan buat brother kami Kiki, Kati Tuhan dimanapun dia berada dalam pekerjaan pelayanannya Tuhan dalam nama Yesus. Dan bahkan aku berdoa Tuhan buat setiap anak kami Tuhan, anak kami Maria Yosis juga kami Marsa berkati. Begitu juga Tuhan, aku berdoa Tuhan buat anak kami Clemen berkati juga dalam persiapan perpindahan pekerjaannya Tuhan dalam nama Yesus. Berdoa juga Tuhan buat anak kami Elia berkati dalam kuliahnya. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami. Bahkan aku berdoa Tuhan buat istri kami berkati. Saya akan kuatkan hamba pribadi juga, saya akan berkati pekerjaan usaha istri kami Tuhan dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan akhirnya Tuhan, kami berdoa bangsa negara kami, terutama bangsa-bangsa. Mari Tuhan berikan roh damai sejahtera. Mari damaikan Tuhan bangsa-bangsa Tuhan, agar tidak ada peperangan lagi Tuhan. Tolong Tuhan, pemimpin kami, berkati juga Tuhan. Dalam nama Yesus, agar kami semua diberikan kekuatan, sehingga kami saling menguatkan bangsa negara kami, saling mengampuni. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami kembalikan semua kepada-Mu Tuhan, segala pujian dan hormat Tuhan. Keluarga abang kami juga Martin, mari berkati dengan istri dan anak-anaknya Tuhan. Begitu juga rekan kami hamba Tuhan, sama Siwa Besi, istri dan anak berkati, juga usinya berkati Tuhan. Dan jemaat yang dalamnya Engkau berkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan akhirnya segala pujian hormat kami kembalikan semua kepada-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus. Haleluya. Mari semua yang telah mendengar dan percaya kepada Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya.